Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Perkenalkan nama saya Nelly, tapi saya punya satu identitas yang luar biasa. Dari antara semua orang ini, Nelly itu adalah anak kesayangan Bapak. Bapaknya siapa? Tuhan. Nelly itu adalah anak kesayangan Tuhan. Orang bilang, kamu tuh hoki, kamu itu beruntung. Enggak. Nelly itu adalah anak kesayangan Tuhan. Itulah iman Nelly. Dan teman-teman tahu nggak? Bukan hanya Nelly yang punya iman itu. Teman-teman juga semua yang ada di sini adalah anak kesayangan Tuhan. Kenapa? Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa? Teman-teman kita baca sama-sama. Gak usah semua Pak, itu aja. Ambil ayatnya aja. Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita baca sama-sama. Teman-teman, saya ada hadiah loh, saya lupa, sebentar. Bisa tolong ada kaos. Ada yang mau kaos kan ya? Kaos saya bawa di laci. Oh iya. Ada kaos, ada stiker gitu ya. Stikernya ntar tolong dibagiin aja. Kaosnya ntar saya pegang aja. Oke, kita baca ya. Jadi kita baca sama-sama nih. Kita barengan. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita ganti, kita bilang setiap orang itu kita sebut namanya kita. Oke? Setiap orang itu kita ganti nama kita. Ulang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya Mary yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman, Tuhan itu sayang banget sama kita. Karena sifatnya Dia adalah kasih. Bukan hanya sifat, bukan hanya karakter, tapi Dia adalah kasih. Dia tidak pernah mengingkari bahwa dirinya adalah kasih. Begitu sayangnya Dia kepada Nelly, kepada teman-teman semua di sini, sehingga Dia mau secara personal menjadi Allah kita. Tahu nggak teman-teman, kenapa saya begitu confident menyatakan, aku gerak ya Pak ya, maaf. Mengapa aku bisa berani confident menyatakan, aku itu anak kesayangan Bapak loh. Kenapa aku berani banget ngomong Bapak itu, Tuhan itu Bapak? Karena aku tahu banget, waktu Nelly mendadak lahir sebagai keturunan Konghucu, tidak percaya, di daerah atas, di Jambi. Teman-teman tahu Jambi di mana? Di Sumatera. Di situ sebagai keturunan Cina, kami itu paling pantang percaya Tuhan Yesus. Kenapa? Gak boleh sembahyang orang tua. Otomatis dalam keluarga besar kami tidak ada yang boleh percaya atau masuk menjadi orang Kristen. Kalau boleh jadinya apa? Katolik. Kenapa? Boleh sembahyang. Itu dispensasinya. Tapi Tuhan itu sayang banget sama si Nelly ini. Waktu saya berusia mulai mengerti, usia saya ingat banget kelas 5 SD. Saya lihat mama saya sembahyang. Saya tanya ke mama saya, Mama kalau sembahyang itu, saya panggilnya bukan mama, ama. Mas kalau sembahyang itu, ama ngomong apa? Ngomongnya itu aja selamat doa. Pertanyaan itu timbul karena saya tinggal di lingkungan yang kebanyakannya komunitasnya orang Islam, Muslim. Saya tanya, waktu kalian sembahyang itu kalian ngomong apa? Gak bisa menjawab. Lalu saya bilang, boleh nggak saya ikut sembahyang? Saya ikut teman-teman saya sembahyang. Di situ saya juga gak menemukan Tuhan saya. Lalu saya ingat banget, saya diajak ke wihara. Saya tanya lagi, kalian baca mantra? Kalian baca mantra itu kalian bicara apa? Gak tahu. Tapi begitu Nelly tahu, ada satu jalan. Pokoknya Nelly tahu banget deh. Ada satu jalan yang membuat Nelly itu bisa hidupnya enak. Gampang banget dia mikirnya, aku mau hidup enak. Cara hidup enaknya bagaimana? Aku mau, kata mamaku, yang penting selamat. Iya, tapi aku mau hidup enak. Kalau ingat banget, waktu tiba-tiba saudara sepupuku itu kasih buku. Aku ingat banget itu bukunya soal neraka. Bidanya dipotong lah, apalah. Lalu aku bilang, Bapak, aku waktu itu belum kenal Tuhan. Aku cuma bilang, Bapak, kalau engkau begitu mengasihi aku, lebih baik yang lahirin Nelly ke dunia ini. Ngapain buat drama?
Kalau ujung-ujungnya masuk neraka gitu ya, aku nggak mau. Aku udah tanya mamaku kebaya, nggak ada jalan selamat. Aku udah lihat teman-temanku yang muslim, nggak ada jalan. Aku punya jalan, nggak ketemu. Akhirnya kata bapak gini, lucu ya, belum kenal Tuhan Yesus, tapi ada suara yang ngomong, aku akan kirim caranya supaya kamu tidak binasa. Tidak binasa, takut masuk neraka. Dikasih lihat kalau masuk neraka itu gambarnya macam-macam. Trauma. Terus terang kehidupanku tidak nyaman waktu itu. Dikasih lihat. Tapi firman ini mengingatkan aku bahwa Tuhan itu sayang kepadanya. Sayang kepada teman-teman semua di sini. Dia tidak mau teman-teman itu mengalami. Dan Bapak bilang, aku ingat banget waktu kecil. Ya, kamu tidak masuk neraka. Tapi kamu hidup enak di bumi ini. Hah? Hidup enak? Kata siapa gitu kan ya. Kelas 5 SD aku ingat banget. Kami tinggal bukan di kota Jambinya, di pinggiran. Dan tahu nggak teman-teman? Mau cerita drama lagi. Si Nelly itu anak ke-10 dari 10 bersaudara. Keluarganya kaya nggak? Kagak. Hidupnya di pinggiran kota. Setiap hari direcehinnya ngomongnya apa? Amoy, Cina, macam-macam lah ya, macam-macam. Tapi satu identitasnya, aku tahu banget. Aku itu anak sayangan orang tuaku. Papaku sayang banget sama aku. Koko ceceku sayang banget sama aku. Jadi walaupun direcehin, aku ingat banget. Aku sampai satu titik yang kayak, aku udah nyerah nih lingkungan ini, mereka teriak-teriak dulu panggil aku Amoy gitu. Aku gak suka, aku bukan Amoy, aku bilang gitu. Mamaku saking membela aku, dia datang nih ke orang yang melecehkan aku, dia bilang, siapa yang ngomong anakku Amoy? Siapa? Gaya banget ya. Lihat, orang tua di dunia ini aja udah membela anaknya seperti itu gitu kan. Lalu ceritanya nyambung. Teman-teman jadi cerita ya. Bahaya nih cerita semua hidupnya gitu. Aku datang, temanku tiba-tiba bilang, Mel, tahu nggak di perkebunan kami, di pertanian kami, di perkebunan saya itu kita ada sekolah minggu. Mau datang nggak ya? Tahu nggak caranya apa? Kamu belajar Mandarin, di situ aja, kamu bisa bahasa Mandarin. Oh, oke. Orang Cina nggak bisa bahasa Mandarin, itu Nelly ya, dulu. Lalu datang diajarin apa? Disitulah aku kenal Tuhan Yesus. Dan teman-teman tahu nggak? Ada satu lagi, banyak sekali budaya-budaya Cina itu yang membuat kehidupan aku penuh dengan ketakutan. Teman-teman percaya nggak? Aku dari kecil, dari lahir sampai sekarang, aku dibilang apa orang Cina? Anak paling hoki. Gak pernah susah. Tapi di sini ada kepercayaan ini, kehidupan itu seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Lalu aku bilang, waktu umur kelas 5 SD aku bilang, Tuhan Yesus, kalau kamu menjadi Tuhanku, aku nggak mau hidupnya di bawah. Ngomongnya fakta banget. Aku berbahagia punya Tuhan yang seperti itu. Aku nggak mau hidup aku di bawah roda. Aku mau hidup aku di atas. Dan tahu nggak aku ngomong gini, kalau kau yang memanggil aku menjadi orang percaya, kau yang harus bertanggung jawab atas kehidupan aku. Dan tahu, selama kehidupanku sampai hari ini si Nelly tidak pernah susah. Kenapa? Karena Nelly adalah orang yang percaya kepadanya. Dan bapaknya Nelly tidak pernah membiarkan Nelly binasa. Tapi Nelly beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal apa sih? Oh, yang penting masuk surga. No way. Itu bukan pilihan Nelly. Tetapi pada saat Tuhan berkata, nah, aku mau kamu hidup di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Dan itulah menjadi imamnya Nelly. Oke, Bapak. Kalau itu janjimu, aku percaya. Aku menjadi orang yang percaya. Sejak kelas 5 SD sampai hari ini, Nelly tetap menjadi orang percaya. Dan tahu nggak enaknya? Kalau percaya sama Tuhan, itu nggak pakai acara babibu. Maksudnya gini, nggak ada aturannya. Kamu harus nyanyi dulu, kamu harus pujian dulu, kamu harus baca Alkitab dulu. Enggak. Itu tahu nggak? Nggak salah, itu semua benar. Tetapi tahu, kita punya Bapa yang selalu datang kita ajak bicara. Dan tahu nggak? Dalam Yeremia 33 ayat 3, coba.
Yeremia 33 ayat 3. Bahasa Inggrisnya bisa nggak ya Pak? KJF-nya. Tuhan itu berkata ini. Yeremia 33 ayat 3. If you call me, I will answer you. Neri bilang ke Bapak. Karena Neri suka ngobrolnya sama Bapak ya, suka ngobrol. Sehari-hari aku pendiam ya teman-teman. Oh kayak banget. Suka ngobrolnya sama Tuhan, kesannya luar biasa. If you call me, I will answer you. Aku bilang ke Bapak, kalau kamu kerjanya hanya ini, kalau aku telepon, kamu baru jawab. Repot dong Pak, aku bilang gitu. Repot banget Bapak, maunya kan kamu yang ngomong dong, kenapa aku harus telepon, baru kamu jawab, gitu ya. Repot banget, aku maunya kamu ngomong terus sama aku bilang gitu. Bapak jawabnya apa? Kalau kamu tidak pernah memfokuskan pikiran kamu, telinga kamu kepada aku, kamu nggak bisa mendengar pertanyaan aku. Kamu tidak bisa mendengar kamu tidak bisa mendengar apa yang aku katakan. Tetapi kalau kamu memfokuskan pikiran kamu kepada aku, kamu bisa mendengar apa yang aku ngomong. Di situ bilang, iya Bapak, kamu itu adalah Bapak yang sangat mengasihi aku. Sehingga setiap saat aku bisa berbicara kepadamu, setiap saat, setiap waktu. Dan tahu apa? Itu janjimu. Dia pasti menjawab apapun. Dan tahu nggak teman-teman? Kehidupan kita itu sungguh luar biasa. Dan pilihan kita, apakah kita mau berbicara sama Tuhan apa enggak? Tuhan itu adalah kasih. Dan dia terlebih dahulu mengasihi kita satu persatu. Dia bukan hanya memilih menjadi anak kesayangannya, tetapi dia juga mau teman-teman di sini semua menjadi anak kesayangannya. Dan tahu nggak apa? Bapak itu tanpa syarat kasihnya. Dia mau kita menjadi profesional receiver. Dia mau kita menjadi penerima semua kasihnya yang berlimpah itu dalam kehidupan kita. Dia mau supaya kita tuh membuka semua hadiah-hadiah yang dia berikan bagi kita. Tahu nggak teman-teman? Ada hadiah pemulihan dalam kehidupan kita. Ada hadiah kesehatan dalam kehidupan kita. Ada hadiah kekayaan. Orang bilang gini, lu tuh selalu ngomong gini, pokoknya di dalam Tuhan Yesus, aku pasti nikmati kelimpahan, kekayaan, harta, kesejahteraan. Mana ada janjinya? Lalu saya bilang, dalam 3 Yohanes 1 ayat 3. 3 Yohanes itu cuma satu pasal. 3 Yohanes ayat 3. Bahasa Inggrisnya juga KJS. Di situ saya menemukan jawaban. Di dalam aku kamu menikmati kekayaan kelimpahan harta kesejahteraan. Di dalam aku kamu menikmati apa? Tubuh yang sehat sempurna. Sebagaimana jiwa kamu makmur. Teman-teman, diperlukan jiwa yang makmur. Diperlukan jiwa yang tenang untuk mendengarkan Tuhan berbicara pada kita. Pada saat kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi teman-teman satu persatu. Seperti Nelly tahu banget. Nelly itu dibela sama mamanya di saat Nelly dilecehkan. Nelly punya papa yang sangat mengasihi Nelly, papa dunia ini. Nelly punya kakak Koko, Cece, 9 orang yang sangat menyayangi Nelly. Baru ngomong mau pergi, semuanya nganterin. Nelly itu tidak pernah dibiarkan naik angkot. Walaupun kita bukan anak orang kaya, tapi naik motor. Bayangin, itu Koko, Cece, Nelly yang di dunia ini. Papa mama Nelly di dunia ini. Apalagi kita semua yang punya Bapak yang kaya, yang menciptakan langit bumi ini. Dan itu pilihan kita. Kita mau hidup di dalam kasih-Nya. Kita mau hidup di dalam kelimpahan-Nya. Atau kita mau memilih kehidupan jalan kita sendiri. Teman-teman, itu Tuhan itu enak, gak pakai cara susah. Tetapi, tahu gak kenapa sih dari tadi dibilang baca firman Tuhan? Karena Tuhan itu berbicara melalui firman-Nya secara personal kepada kita satu persatu. Waktu Tuhan berkata, kamu itu berharga loh di mataku, dan Yesaya 43 ayat 4. Kamu itu mulia loh. Kamu itu anak kesayanganku, gitu loh. Aku pasti kirimkan orang-orang untuk menolongin kehidupan kamu. Bahkan bangsa-bangsa aku gantikan nyawa kamu. Waktu aku terima firman itu, aku bilang, Bapak, hidupku enak banget. Bapak udah melihat aku itu bernilai. Bapak yang menciptakan langit bumi ini melihat Nelly itu bernilai. Dia bahkan Bapak bilang,
kamu itu memang masterpiece-ku loh. Kamu itu karya ciptaan aku. Teman-teman, kita kalau lihat di cermin, kita lihatnya apa? Semua kelemahan kita. Oh, kita kurang ganteng, kita kurang cantik. Oh, ada bisik-bisik, kita selalu melihat kekurangan diri kita. Tetapi Tuhan yang menciptakan kita itu melihat kita apa? Kamu itu masterpiece-ku, karya ciptaanku. Wow, dia melihat kita begitu berharga. Dan dia melihat kita tanpa syarat. Maksudnya gini, kalau kamu berbuat baik, kamu baru jadi masterpiece-ku. Kalau kamu baca Alkitab, kamu baru menjadi masterpiece-ku. Kalau kamu berdoa, kamu baru jadi masterpiece-ku. Tuhan tidak seperti itu. Tapi apa? Aku mengasihi kamu supaya kamu orang yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Dan hidup kekal itu apa? Saya pikir masuk surga kan? Atau apa? Ternyata setiap hari aku itu berhubungan dengan Tuhan. Yohanes 17 ayat 3. Kita itu mengenal siapa Tuhan kita. Kita mengenal siapa Bapa kita. Tahu nggak teman-teman? Di saat Nelly tahu, ternyata Tuhan menciptakan Nelly itu bukan untuk masuk neraka. Tuhan bukan menciptakan Nelly untuk menderita hidup di bumi ini. Tuhan tidak pernah memberikan Nelly kesakitan. Tuhan tidak pernah memberikan Nelly perceraian. Tuhan Nelly tidak pernah memberikan Nelly kegagalan. Itu imannya. Di dalam kehidupan Nelly berluasa bicara sama Tuhan. Mungkin orang aneh. Nah, lu kalau bicara sama Tuhan, kok kayak gitu? Iya. Karena dia adalah Bapa yang terdekat sama Nelly. Bahkan di saat Nelly sekolah dan kasih tahu, nah, lu bisa nanya loh sama bapakmu, how much you love me? Kita bisa loh tanya sama Tuhan, seberapa besar sih Tuhan mengasihi saya? Seberapa besar sih Tuhan melihat saya? Seberapa besar sih Tuhan kamu mau tumpahin kasihmu ke saya? Oh enggak teman-teman, saya bisa melihat kasih itu. Tuhan itu sangat mengasihi semua teman-teman di sini. Bisa tanya Pak Imam, saya itu diajak diomongin apapun, saya tidak pernah mau ke sini. Tahu nggak teman-teman? Karena saya tidak terpanggil. Saya merasa panggilan saya itu adalah apa? Saya itu hanya sharing ibu-ibu, gitu kan ya. Tetapi waktu saya ingat 31 Januari 2026, saya duduk di sini pas di tempat Pak Imam nomor 2. Waktu teman-teman berdoa satu-satu dipanggil altar call, lalu saya mendoakan teman-teman. Saya melihat kasih Tuhan kepada semua teman-teman di sini. Saya melihat bahwa Bapa mau semua teman-teman ini dipulihkan, disembuhkan. Itu kasih Bapa. Dan Bapa bilang kepada Nelly, aku mau kamu menceritakan kasihku secara personal kepada semua teman-teman yang ada di sini. Teman-teman, Bapa tidak pernah menghakimi. Yohanes 6 ayat 17. Tuhan datang, Tuhan Yesus datang bukan untuk menghakimi. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua. Itu bagian kita teman-teman. Tuhan tidak pernah menyusun skenario untuk kehidupan kita adalah supaya kita dihakimi oleh perbuatan kita. Tetapi Tuhan Yesus datang supaya semua teman-teman yang ada di sini diselamatkan. Teman-teman, keselamatan itu adalah hadiah. Tetapi apakah kita mau mengambil hadiah itu dalam kehidupan kita? Teman-teman, keselamatan itu bukan hanya urusan, entar kalau mati masuk surga. Enggak, Bapak kita itu sampai susun skenario, susun rencana, supaya kita itu bisa hidup di bumi ini sebagai lebih daripada pemenang. Boleh saat ini kita sedang mengalami lagi sakit, boleh saat ini kita belum dipulihkan, tetapi kita harus punya iman bahwa kita lebih daripada pemenang. Kita harus punya iman, yes, aku sudah sembuh di dalam Yesus. Jangan berpikir, kapan Tuhan? Beriman saat ini juga saya sudah menang terhadap semua ketergantungan. Teman-teman, kita punya pilihan. Tuhan berkata, aku ingat banget waktu Tuhan berkata ini, di hadapanmu aku perlihatkan
kematian, kehidupan. Di hadapanmu aku perlihatkan berkat dan kutuk. Lalu Tuhan bilang gini, bukan dari ya udah terserah lu mau pilih apa? Enggak. Kamu pilih kehidupan dan berkat. Teman-teman, itu loh Bapak kita. Dia menyuruh kita memilih berkat dan kehidupan. Dan sekarang saya tanya kepada teman-teman, apa pilihan teman-teman? Berkat atau kutuk? Kematian atau kehidupan? Semua pilihan teman-teman. Kalau saya yang mau memilih kematian siapa? Nggak ada. Kalau Nelly enggak. Yang mau memilih kehidupan sama Nelly siapa? Berarti yang nggak angkat tangan enggak ya? Yang mau memilih berkat Tuhan siapa? Ulang lagi. Kalau nggak tulis tangan, kita nggak dapat stiker. Ya. Ulang. Yang mau pilih kehidupan siapa? Yang mau pilih berkat siapa? Yes. Itu. Kita dapat stikernya dibagiin, semuanya dapat. Jesus love me. Setiap teman-teman mulai ragu, kapan saya dipulihkan? Kapan saya bisa kembali kehidupan saya yang baru? Ingat teman-teman satu hal, Jesus love me. Dan dia merancang kita untuk menjadi masterpiece-nya. Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan dalam kehidupan kita. Tuhan tahu pasti bahwa semua yang dia rancangkan dalam Yeremia 29 ayat 11, kita punya masa depan yang cerah. Kita punya kehidupan yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Dan pengharapan itu ada dalam Yesus Kristus. Dan sama satu teman-teman, ini selalu saya katakan. Aku selalu berkatakan setiap hari, Tuhan, itu rancanganmu loh, karena kau berkata bahwa kau sendiri tahu pasti apa yang engkau rancangkan untuk kehidupan aku. Teman-teman, Tuhan tahu pasti loh rancangan untuk teman-teman. Kalau saya ngomongnya kerennya gini, pokoknya Bapak tahu pasti kan apa yang menjadi blueprintmu untuk kehidupan Nelly. Jadi Bapak, aku harus percaya pasti bahwa blueprintmu pasti aku hidup dalam sejahtera. Blueprintmu aku hidup pasti hari depannya penuh pengharapan. Hari depanku penuh pengharapan Bapak. Jadi itu pegangan aku. Caranya bagaimana? Aku nggak tahu. Caranya bagaimana? Aku nggak tahu. Pokoknya itu tugasmu. Bayangin ya teman-teman. Itu loh bagian kita. Itu bagian kita adalah apa? Kita minta Bapak yang terlibat dalam kehidupan kita. Kita minta Dia selalu melibatkan Dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam Paulus 2 ayat 6 saya ingat banget waktu Tuhan berkata kepada Nelly. Nelly ingat banget waktu itu saya baca versi Living. Berkata gini, nah kalau keselamatan yang besar kamu mempercayakan itu kepada aku. Kenapa kamu tidak melibatkan kehidupan kamu sehari-hari dengan aku? Karena kamu sudah berada dalam satu kesatuan dengan aku. Teman-teman, itu pernyataan kasihnya Tuhan. Dia mau terlibat dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita sudah menjadi satu dengan Dia. Pada saat dengan mulut kita mengaku Yesus adalah Tuhan, dalam hati kita percaya bahwa Yesus datang itu untuk menyelamatkan kehidupan kita dan bukan untuk menghakimi kita. Kita itu menjadi orang sama dan kita nggak berjalan sendiri dalam menjalankan kehidupan ini. Teman-teman, kalau dipikirin ya teman-teman ya, kalau setiap tantangan datang dalam kehidupan Nelly itu nggak bisa mengandalkan kekuatannya. Tapi Nelly bilang, Bapak, aku mengandalkan Engkau. Dan firman Tuhan itu adalah kendaraan kemenangan dalam kehidupannya. Dan sangat setiap hari saya melibatkan Tuhan dan saya melihat bagaimana terjadi terobosan dalam kehidupannya. Tidak pernah terpikirkan seumur hidup saya bahwa saya anak dari janin, anak dari ke-10 dan waktu di kandungan hampir ditolak alias mau digugurkan oleh orang tua saya karena anak sudah terlalu banyak dan itu anak terlalu banyak dan tidak punya ekonomi untuk membiayai, tetapi bisa menikmati kehidupan sampai hari ini dengan nyaman luar biasa. Itu karena sehat, karena Tuhan. Tidak pernah kepikiran sama si Nelly
akan hidup, menikmati hidup apa? Menjadi orang percaya. Kenapa? Di dalam keluarga Nelly, dalam keluarga besar, suatu tantangan untuk menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus. Tetapi saat Nelly ini bisa menjadi pengikut Kristus, dan itu adalah pilihan Nelly. Nelly mau hidup di bumi seperti di surga. Nelly mau mengalami hidup ini melibatkan Tuhan dalam kehidupan Nelly sehari-hari. Teman-teman, pilihan semua di teman-teman. Apakah teman-teman memilih hidup dalam kasih Tuhan, melibatkan Tuhan dalam kehidupan teman sehari-hari? Alkitab mau yang di dalam handphone, mau yang tertulis, kalau itu tidak teman-teman eksplor, baca, renungkan, perkatakan, tidak bisa dialami. Tetapi kalau firman itu yang ada di handphone, di Alkitab semua, kalian perkatakan, kalian percayakan, libatkan dia dalam kehidupan kalian. Semuanya gak ada yang besar, semuanya terlibat. Bayangin ya teman-teman, di saat Nelly tahu bahwa Nelly itu adalah orang yang diurapi. Nelly tahu Nelly itu adalah orang pilihannya. Kehidupan Nelly selalu naik dan tidak pernah turun. Kehidupan Nelly selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Teman-teman, masuk akal nggak? Semua masuk akal. Nelly bilang, Bapak, aku maunya upgrade. Aku nggak mau downgrade. Upgrade, pilihan di kita semua. Dan tahu nggak kenapa? Bisa berubah begitu. Dari firman. Setiap firman yang Nelly baca, Nelly bilang ini, Bapak, show berapa besar engkau mengasihi aku. Setiap firman yang aku mau baca, aku mau lihat bahwa engkau mengasihi aku. Bahkan ya teman-teman, waktu aku baca firman itu, ntar diingetin ya, kalau kelamaan, ntar 2 jam, babat, 2 hari jadinya. 2 hari bersama kami yang beda Tuhan aja gitu ya. Tahu nggak? Itu loh maksudnya. Setiap hari karena kita melibatkan Tuhan, otomatis mulut kita itu gampang banget cerita apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Teman-teman, perjalanan ini mulus nggak? Karena Nelly berpikir seperti Tuhan, perjalanannya mulus. Apa yang Nelly mau sudah dapat. Gampang, kata teman-teman, Nelly hidupnya di awal-awal. Enggak. Saya itu sekolah, kuliah, biayanya siapa? Kakak. Kokosnya harus saling mampu untuk bisa biayain si Nelly. Kenapa? Anak saja paling lucu di saat orang tua udah menjelang tua. Ya kan? Jadi siapa yang biayain? Kokosnya. Tapi tidak pernah terpikirkan bisa sampai sekolah S2. Itu kalau bukan campur tangan Tuhan siapa? Tidak pernah terpikirkan akan menjadi pengusaha. Tidak pernah. Berpikir apa? Yang penting bisa kerja, ya kan? Yang penting bisa biayain hidup. Tuhan tidak pernah merancang kehidupan kita. Nelly anak kesayangan Tuhan ini untuk hidup menderita. Pernah terpikir punya mobil? Enggak. Bayangin ya, ini cerita lucu banget. Waktu aku married sama suamiku, kita itu dua-duanya karyawan. Lalu kita jalan di satu perumahan, lalu saya bilang, rumahnya nggak besar. Aku bilang sama Tuhan, ini rumahnya keren ya Bapak. Aku bingung gitu. Tahu, Bapak memberi Nelly rumah yang luar biasa. Kita punya rumah sekarang. Tadi waktu ngomong sama pasien, makanya jadi punya rumah. Rumah kita itu di tanah 700 meter, rumah kita itu 1.400 luasnya. Sampai pasien nanya, yang tinggal berapa banyak? Enggak ada, cuma 4. Suami, aku, dan anakku. Teman-teman pernah kepikir nggak? Kagak. Pernah kepikir nggak kalau di usia saat ini Nelly tetap bisa penampilan muda? Ada. Teman-teman boleh tebak usia saya berapa? Tetapi saya percaya tidak ada yang bisa menebak dengan pasti usia saya berapa. Karena saya selalu bilang sama Bapak, Bapak ini loh anak kesayanganmu, otomatis anakmu tuh selalu good looking. Iya kan? Harus percaya diri gitu. Saya bilang, Bapak, saya anak kesayanganmu ya Bapak. Saya itu punya good understanding. Saya itu gak pernah mau bilang ini. Oh kalau tambah usia cepat lupa. Ada. Tolak itu. Saya punya good understanding. Saya cerdas. Saya pintar. Teman-teman, satu lagi. Saya bisa ngomong begini. Bapak, saya itu penuh dengan God favor. Hidup saya penuh dengan human favor. Orang-orang yang saya kenal, mau tidak kenal,
semuanya berlomba-lomba bersikap baik sama saya. Tahu nggak teman-teman? Mau kemanapun, ke negara manapun, ke daerah manapun yang saya kenal atau tidak, semua orang pasti berbuat baik sama saya. Itu menjadi iman saya. Bahkan saya bilang, Bapak, kamu telah menganugerahkan saya great skill ya Bapak. Saya itu punya keahlian, saya punya kekhususan, dan itu semua saya nikmati. Tergantung. Pilihan lagi tergantung pilihan kita. Apakah kita mungkin ikut firman Tuhan atau enggak? Ikut Tuhan Yesus itu enggak susah. Yang berpikir ini harus A, B, C, D, enggak. Nikmati aja apa yang Tuhan kasih kepada kita. Jadi profesional receiver. Jadilah profesional receiver, bukan profesional giver. Maksudnya gini, kalau ikut Tuhan, saya harus A, B, C, D supaya Tuhan sayang sama saya. Enggak. Kalau ikut Tuhan, saya itu harus berbuat baik. Benar harus berbuat baik. Tapi tanpa berbuat baik pun Tuhan udah sayang sama kita. Kenapa? Dia kirim Tuhan Yesus. Ikut Tuhan itu gampang. Gampang banget. Ngomongnya sok banget ya. Mau mobil, dikasih mobil. Bukan 1, 3, 4. Mau apa lagi? Mau punya anak aja dikasih tahu. Nah, aku bilang sama Bapak, aku kayaknya nggak mau punya anak dulu, gaya banget ya. Bisa loh ngomong sama Tuhan kayak gitu. Aku nggak mau punya anak dulu ya, aku mau punya anak tahun ketiga. Dapat nggak? Dapat. Lalu ngomong gini nih, waktu anak usianya hampir 3 tahun, aku bilang, Bapak, aku mau deh anak kedua. Dapat nggak? Dapat. Lalu waktu bisnis goncang pandemi, aku bilang, Bapak, mau dong, masa anak kesayangan Tuhan bisnisnya gagal, masa anak kesayangan Tuhan bisnisnya hancur, masa anak kesayangan Tuhan bisnisnya bangkrut. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Teman-teman, simple. Ingat identitas kita. Kita itu anak kesayangan Tuhan. Tuhan itu nggak membiarkan kita menderita. Tuhan itu nggak akan membiarkan kita hidup susah. Tuhan itu tidak membiarkan kita sakit-sakitan. Tuhan itu tidak pernah membiarkan hubungan kita retak. Tetapi Tuhan mau hidup kita dipulihkan. Dan pertanyaannya, apakah teman-teman mau dipulihkan? Mau nggak? Mau. Sekarang Tuhan bilang gini, Yesus ngomong, jadi promosi baju. Tuhan bilang, aku mengasihi kalian. Aku mengasihi kalian. Dan Tuhan bilang, mau gak kalian menerima kasihku? Siapa yang mau terima kasih Tuhan? Siapa yang mau ambil baju ini? Kalau ambil baju ini berarti reaksinya bagaimana? Kalau Tuhan berdiri di sini nih, Tuhan di sini. Apa yang dari iman Pak Boy tergenapi. Teman-teman lihat ya, itu ada bagian kita. Bagian kita itu. Oke, saya punya waktu berapa lama? 3 menit. Teman-teman, ada, bentar kasih. Tahu nggak? Ikut Tuhan itu bonusnya banyak. Jangan pernah membatasi Tuhan. Ingat, jangan pernah membatasi Tuhan. Kalau pikirannya mulai gitu, saya ini. No. Itu bukan bapak gua. Gitu dong. Gaya Nelly. No. Bapak gua tidak seperti itu. Gitu dong. Ya. Oke, saya digerakkan Tuhan. Teman-teman, saya akan mendoakan teman-teman. Kita pejamkan mata. Kita doa yuk. Bapak, saya bersyukur Kau begitu mengasihi kami ya Bapak. Dan Bapak kami minta roh hikmat, pengertian dan pengetahuan dan perwalian Engkau Bapak. Berikan kepada kami personal satu persatu ya Bapak. Mengenai Kau begitu mengasihi kami Bapak. Buka mata hati kami Bapak, terangi hati kami Bapak. Sehingga kami bisa melihat betapa besar pengharapan yang ada di dalam-Mu Bapak. Hidup kami penuh pengharapan karena Engkau Bapak. Dan kami minta Bapak, perlihatkan kepada semua teman-teman yang ada di sini. Bapak, buka mata hati kami, lembutkan hati kami Bapak. Untuk melihat betapa
kaya kemuliaan warisan yang Kau berikan kepada kami secara personal. Bapa, buka mata hati kami, lembutkan kami Bapa, supaya kami hidup di bumi ini, memakai otoritas yang Kau berikan bagi kami. Bapa, kami mau semua di sini menikmati betapa lebar, panjang, tinggi, dalamnya kasih-Mu Bapa. Walaupun itu melampaui segala pengetahuan kami, tapi kami mau Bapa menerima bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi Engkau. Kasih-Mu berlimpah dalam kehidupan kami. Bapa akan bersyukur. Bahkan Bapa berkata pada semua teman-teman yang di sini, ingatlah bahwa kalian semua adalah orang-orang yang punya pengharapan di dalam aku. Kasih-Ku berlimpah di dalam kalian. Tidak usah mempercayakan apa kata dunia, apa kata pikiran kalian. Aku menyertai kalian bukan hanya di dalam rehabilitasi ini, tapi aku juga menyertai kalian pada saat kalian di luar. Kalian menjadi terangku, kalian menjadi garamku, kalian yang menceritakan kasih Tuhan, karena kalian memahami kasih-Ku. Dan ingatlah, aku adalah Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan kalian. Dan aku akan menuntun kalian. Aku tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kalian hidup sendiri. Tapi aku selalu menguatkan, meneguhkan kalian. Karena aku adalah sumber kehidupan bagi kalian. Dan pegang kasih-Ku dimanapun kalian berada. Aku mengasihi kalian. Terima kasih Bapak atas pernyataan kasih-Mu yang begitu besar kepada